Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Era Carnevali dimulai, Juventus serius bidik Fratesi. Era baru Juventus resmi dimulai setelah kedatangan Giovanni Carnevali sebagai sosok kunci di manajemen baru. Bianconeri pun mulai menyusun rencana besar untuk memperkuat skuad, terutama di lini tengah. Langkah awal Carnevali di Continassa langsung menarik perhatian publik karena dikabarkan menyentuh salah satu pemain penting Inter Milan, David Fratesi. Nama David Fratesi menjadi salah satu target yang paling menarik perhatian dalam daftar belanja Juventus. Gelandang Inter Milan tersebut dikenal memiliki gaya bermain agresif, kemampuan menyerang dari lini kedua, serta kontribusi gol yang cukup tinggi untuk seorang gelandang. Karakter tersebut sangat disukai oleh pelatih Juventus, Luciano Spalletti, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengannya di tim nasional Italia. Menurut laporan Corriere di Torino, Fratesi bisa menjadi sentuhan biru pertama dalam proyek baru Juventus di bawah Carnevali. Jika transfer ini terwujud, maka akan menjadi salah satu pergerakan paling sensasional di bursa transfer Serie A. Media Italia, ini benar-benar musim panas milik Christian Cifu. La Gazzetta dello Sport ungkap fakta menarik, musim panas ini Inter Milan dijalankan sesuai keinginan Christian Cifu, dan BP Marotta siapkan dana besar. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, bursa transfer musim panas 2026 ini benar-benar dirancang sesuai visi dan kebutuhan Christian Cifu. Sejak musim berakhir, Cifu langsung terlibat aktif dalam perencanaan skuad. Dia diketahui langsung memberikan masukan langsung kepada Presiden klub, BP Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio soal nama-nama yang diinginkannya. Media yang berbasis di Milano itu menulis bahwa Inter kembali dipercayakan kepada Cifu, pelatih yang berhasil merebut Scudetto ke-21 dan Coppa Italia ke-10. Hubungannya dengan Marotta dan Ausilio dinilai sangat sinergis, dengan keterlibatan sang pelatih yang terasa nyata, bahkan dalam keputusan perpanjangan kontrak pemain veteran, seperti Henrik Mkhitaryan, Stefan de Vrij dan lainnya. Inter menyiapkan budget awal sebesar 50 juta euro untuk investasi kartun pemain baru, yang akan ditambah dengan hasil penjualan pemain yang tidak masuk rencana seperti David Fratesi dan Luis Henrique. Dari pertemuan antara Cifu, Marotta, Ausilio, dan perwakilan Octree, kata kunci yang muncul adalah evolusi, bukan revolusi total, melainkan pergantian generasi yang terencana untuk membangun Inter yang lebih ofensif. Italia absen di Piala Dunia, Nicolo Barella dan Bastoni segar di pramusim. Di balik duka absennya Italia di Piala Dunia 2026, Christian Cifu menemukan berkah. Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni lebih-lebih segar di pramusim. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Christian Cifu memang sedang menikmati waktu bersama keluarganya di masa liburan. Namun sang pelatih sama sekali tidak benar-benar lepas dari urusan Inter. Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 untuk ketiga kalinya berturut-turut, dan dampaknya langsung terasa di level klub. Inter hanya memiliki 6 pemain yang berada di sisi lain dunia untuk Piala Dunia, yaitu Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Akanji, Sucic, dan Ange Yohan Boni, tulis Gazzetta. Selebihnya, para penonton Piala Dunia sedang berlibur, yang berarti risiko cedera lebih rendah, pemain lebih beristirahat, dan terutama lebih segar untuk retiro bulan depan dan dengan pikiran hanya tertuju pada Inter. Lebih jauh, Gazzetta menegaskan bahwa blok pemain Italia justru akan jadi amunisi utama Cifu sejak hari pertama pramusim, di mana pemain-pemain seperti Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, dan Federico Di Marco akan tampil lebih segar. Di Marzio, Palestra tetap menunggu Inter Milan meski dibidik Manchester City dan Chelsea. Bek sayap Atalanta, Marco Palestra dilaporkan tetap memprioritaskan Inter Milan meski tengah menjadi incaran serius dua raksasa Liga Inggris, Manchester City dan Chelsea.
Kabar tersebut datang dari pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio, yang mengungkap perkembangan terbaru mengenai masa depan salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Italia saat ini. Di tengah ketatnya persaingan mendapatkan tanda tangan sang pemain, preferensi Palestra bisa menjadi faktor penting yang menguntungkan Nerazzurri dalam negosiasi dengan Atalanta. Meski demikian, ada kabar yang sangat menggembirakan bagi para tifosi Nerazzurri. Menurut Di Marzio, baik sang pemain maupun agennya memiliki keinginan yang jelas untuk menghormati komitmen yang telah dibangun dengan Inter. Palestra disebut tidak tergoda untuk terburu-buru menerima tawaran dari klub lain, meskipun datang dari Liga Inggris. Sebaliknya, ia memilih menunggu perkembangan negosiasi antara Inter dan Atalanta. Bukan hanya Manchester City, Chelsea juga telah meminta informasi kepada pihak yang mewakili Marco Palestra. Namun, keinginan sang pemain dan agennya adalah untuk menghormati komitmen dengan Inter. Prioritasnya adalah menunggu agar Inter dan Atalanta bisa mencapai kesepakatan dalam beberapa hari ke depan. Meskipun Manchester City dan Chelsea sama-sama tertarik pada pemain tersebut, ujar Di Marzio. Rumor kepindahan Calhanoglu ke Fenerbahce mereda, ini kabar terbaru dari Turki. Spekulasi mengenai masa depan Hakan Calhanoglu kembali menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir. Gelandang andalan Inter Milan itu sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Fenerbahce, namun kabar terbaru dari Turki menunjukkan bahwa rumor tersebut mulai mereda. Meski namanya sering muncul di bursa transfer, situasi sang pemain di Nerazzurri saat ini jauh lebih stabil dibanding musim lalu, ketika sempat terjadi ketegangan internal dalam skuad. Dalam beberapa musim terakhir, Hakan Calhanoglu menjadi salah satu pemain paling penting dalam sistem permainan Inter Milan. Meski sempat dirumorkan akan hengkang pada musim panas lalu, bahkan setelah insiden dengan kapten tim Lautaro Martinez, hubungan di dalam skuad akhirnya kembali membaik. Bahkan, performa Calhanoglu justru meningkat dan ia menjadi salah satu kunci keberhasilan Inter meraih gelar Serie A serta Coppa Italia. Belakangan, media Turki kembali mengangkat isu ketertarikan Fenerbahce terhadap gelandang asal Turki tersebut. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa rumor itu tidak memiliki dasar kuat. Faktor utama yang membuat isu ini melemah adalah gagalnya Hakan Safi terpilih sebagai presiden klub. Sosok yang sebelumnya dikabarkan sangat ingin membawa Calhanoglu kembali ke Turki. Statistik buruk Yann Sommer di musim terakhirnya bersama Inter Milan. Musim ini berakhir manis bagi Inter Milan, dengan raihan Scudetto dan Coppa Italia. Namun di balik keberhasilan kolektif tersebut, ada satu nama yang justru menjadi sorotan karena performanya dianggap tidak lagi selevel dengan standar Nerazzurri, Yann Sommer. Kiper asal Swiss itu mencatat statistik yang cukup mengecewakan sepanjang musim, dan kini masa depannya di Giuseppe Meazza tampak berada di ujung jalan. Keputusan Inter untuk bergerak mencari pengganti Sommer bukan tanpa alasan. Secara statistik, musim terakhir Sommer memang jauh dari kata impresif. Sommer hanya mencatat 58,8% penyelamatan, dari total tembakan tepat sasaran yang dihadapinya. Angka itu menempatkannya di posisi ke-23 di Serie A, untuk kategori persentase penyelamatan. Dengan kata lain, Sommer hampir kebobolan satu gol dari setiap dua tembakan yang mengarah ke gawangnya. Untuk ukuran kiper klub juara seperti Inter, statistik tersebut tentu memunculkan banyak pertanyaan. Gagal datangkan Nico Paz, Inter Milan kini beralih ke Franco Mastantuono. Pertemuan BP Marotta dan Florentino Perez di Madrid menghasilkan beberapa target definitif, termasuk Franco Mastantuono sebagai pengganti Nico Paz. Bursa transfer Inter Milan kian panas. Presiden BP Marotta baru saja menggelar pertemuan langsung dengan bos Real Madrid, Florentino Perez, di ibu kota Spanyol. Pertemuan itu membuka sejumlah kemungkinan menarik. Menurut laporan jurnalis Enzo Buccioni yang dikutip FVC Inter 1908, Marotta masih menyimpan keinginan untuk mendatangkan Nico Paz dari Como ke Milan, namun peluang itu penuh hambatan.
Real Madrid memiliki opsi untuk membeli kembali Nico Paz, dan Los Blancos dikabarkan antusias mengaktifkan klausul tersebut musim panas ini. Rencana Madrid adalah meminjamkan Mastantuono agar ia bisa mendapatkan menit bermain reguler, pengalaman dan terus berkembang di lingkungan kompetitif. Inter melihat ini sebagai peluang, mengingat pemain muda berbakat itu butuh panggung yang lebih besar. Mastantuono musim ini telah tampil dalam 20 pertandingan bersama Real Madrid dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Inter ajukan tawaran perdana untuk gelandang Liverpool, Curtis Jones. Inter Milan semakin serius dalam upaya menggaet gelandang Liverpool, Curtis Jones. Klub raksasa Serie A itu telah melayangkan tawaran awal senilai 20 juta euro untuk pemain yang telah lama menjadi incaran mereka ini, sebagaimana dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport. Inter Milan, yang dikenal sebagai Nerazzurri, telah mencoba mendatangkan Jones sejak Januari lalu, meskipun kontrak Jones dengan Liverpool baru akan habis pada Juni tahun 2027, gelandang berusia 25 tahun ini tampaknya tertarik untuk hijrah ke Milan. Hal ini diperkuat oleh indikasi dari rekan setimnya, Federico Chiesa, yang menyiratkan keinginan Jones untuk bergabung dengan Inter. Namun, tawaran awal Inter masih belum memenuhi ekspektasi Liverpool, yang menginginkan angka sebesar 30 juta euro untuk melepas Jones pada musim panas ini. Meskipun demikian, Inter tetap optimis dan berencana melanjutkan negosiasi dengan The Reds dalam beberapa hari ke depan. Langkah ini dilakukan agar mereka dapat mengamankan jasa Jones dan memberikan Christian Cifu tambahan kekuatan pertama di bursa transfer musim panas ini. Pavard kembali ke Inter, di tengah isu keretakan ruang ganti. Masa depan Benjamin Pavard kembali menjadi bahan pembicaraan panas. Bek asal Prancis itu dipastikan akan kembali ke Inter Milan pada tanggal 30 Juni ini, setelah masa peminjamannya di Marseille berakhir tanpa opsi pembelian permanen yang diaktifkan. Namun, kepulangan Pavard ke Milan tidak datang dalam situasi yang sepenuhnya ideal. Laporan dari Sport Mediaset mengungkap adanya dugaan masalah internal, yang membuat hubungan sang pemain dengan ruang ganti Inter mengalami ketegangan. Menurut laporan tersebut, Pavard disebut mengalami keretakan hubungan dengan beberapa elemen dalam skuad Inter, setelah ajang Piala Dunia antar klub pada musim panas lalu. Beberapa faktor yang disorot antara lain, sikap yang dianggap kurang tepat oleh sebagian rekan setim. Aktivitas di luar lapangan saat kondisi tim sedang fokus pemulihan cedera ketegangan internal yang memuncak setelah turnamen besar. Salah satu contoh yang disebutkan adalah aktivitas bermain padel di saat beberapa pemain lain masih dalam kondisi cedera, atau menjalani program pemulihan bersama tim. Situasi ini diduga memperburuk dinamika di ruang ganti, dan menjadi salah satu alasan mengapa masa depan Pavard di Inter kini dipertanyakan. Inter siap pertahankan Augusto, melepasnya dianggap kesalahan. Nama Carlos Augusto sempat masuk dalam daftar pemain yang berpotensi meninggalkan Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini. Situasi tersebut muncul karena keinginan sang pemain untuk mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten di klub utama, meski sejatinya ia tetap menjadi bagian penting dalam rotasi tim. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, situasi tersebut mulai berubah. Awalnya, Carlos Augusto disebut membuka peluang untuk hengkang demi mencari peran yang lebih sentral di klub lain. Namun kini, prioritasnya mulai bergeser. Sang pemain dikabarkan ingin terlebih dahulu melakukan pembicaraan dengan manajemen Inter, untuk memahami rencana klub ke depannya. Keputusan final masih menunggu hasil diskusi tersebut. Perubahan sikap ini tidak lepas dari peran pelatih Christian Cifu, yang disebut berhasil meyakinkan sang pemain untuk tetap bertahan di Milan. Meski tren saat ini mengarah pada bertahannya sang pemain, keputusan final tetap berada di tangan pertemuan antara Carlos Augusto dan pihak klub. Inter jelas memahami pentingnya menjaga keseimbangan skuad, terutama di musim yang padat dengan berbagai kompetisi seperti Serie A, Liga Champions, dan turnamen domestik lainnya. Mason Greenwood masuk radar Inter, harga tinggi jadi kendala utama.
Mason Greenwood dikabarkan menjadi salah satu pemain yang dipantau oleh Inter Milan. Namun, meski ada ketertarikan awal, situasi transfer ini masih jauh dari kata serius. Menurut laporan Il Tempo, Inter Milan telah melakukan pendekatan awal atau sondagio terhadap situasi Greenwood. Namun, langkah tersebut belum berlanjut ke tahap negosiasi serius. Tidak ada pembicaraan mendalam, hanya pemantauan awal situasi pemain. Belum ada tawaran resmi dari klub Italia. Salah satu faktor terbesar yang membuat transfer ini sulit berkembang, adalah harga. Marseille disebut mematok nilai yang cukup tinggi. Minimal 50 juta euro. Bisa mencapai 60 juta euro sesuai klausul. Tidak akan menerima tawaran di bawah nilai tersebut setelah Juli. Dengan angka tersebut, Inter harus berhitung sangat hati-hati sebelum melangkah lebih jauh. Pekan penentu, transfer Solet ke Inter Milan. Inter Milan memasuki pekan yang sangat penting, dalam upaya mereka mendatangkan Umar Solet dari Udinese. Negosiasi antara kedua klub dilaporkan semakin mendekati titik akhir. Bek asal Prancis itu menjadi salah satu target utama Nerazzurri, untuk memperkuat lini pertahanan jelang musim baru. Banyak laporan menyebutkan bahwa pekan ini bisa menjadi momen krusial bagi masa depan Solet. Jika semua berjalan sesuai rencana, Inter bisa segera mengumumkan kesepakatan resmi dengan Udinese. Inter Milan terus berupaya menyelesaikan kesepakatan dengan Udinese, terkait transfer Oumar Solet. Menurut laporan terbaru dari L'Interista, proses negosiasi kini berada pada tahap yang semakin maju. Kedua klub sedang mencoba menutup selisih valuasi agar bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Meski belum final, optimisme dalam pembicaraan ini semakin meningkat. Mourinho minta Alessandro Bastoni, Real Madrid siap gas di bursa transfer. Jose Mourinho dikabarkan telah meminta manajemen Real Madrid untuk mendatangkan Alessandro Bastoni guna memperkuat lini pertahanan Los Blancos. Jose Mourinho bersikap tegas terhadap skuad Real Madrid yang ada melalui keputusan transfernya dan tidak menunjukkan sedikit pun keraguan dalam merekrut pemain baru di posisi-posisi yang diragukannya. Di lini pertahanan, terjadi perubahan besar-besaran dengan kedatangan Marc Cucurella, Denzel Dumfries, dan Ibrahima Konate. Namun, Mourinho tidak berniat berhenti hanya dengan 3 pemain baru tersebut dan terus berupaya merekrut bek tengah elit kedua. Sikapnya, tentu saja, memperjelas bahwa ia tidak percaya pada opsi yang ada saat ini. Seperti yang diungkapkan oleh Miguel Serrano dalam pembaruan terbarunya, Mourinho telah memutuskan pemain pilihannya untuk posisi bek tengah kedua dan itu tidak lain adalah bintang Inter Milan, Alessandro Bastoni. Bintang Italia itu telah dikaitkan dengan kepindahan dari Inter selama beberapa bulan terakhir, dan awalnya disebut-sebut sebagai target utama Barcelona. Namun, tim arahan Hansi Flick secara bertahap mengurangi minat mereka pada bek tersebut dan Real Madrid mungkin akan memanfaatkan peluang ini. Inter raja hak siar Serie A musim ini, pendapatan hampir 82 juta euro, AC Milan dan Juventus tertinggal jauh. Inter Milan kembali menunjukkan dominasinya, tidak hanya di lapangan tetapi juga dari sisi finansial. Berdasarkan estimasi yang dirilis oleh Calcio e Finanza, Nerazzurri menjadi klub dengan pendapatan hak siar televisi terbesar di Serie A musim ini. Klub asuhan Christian Cifu diperkirakan menerima hampir 82 juta euro, menjadikannya satu-satunya tim yang mampu menembus angka 80 juta euro dari distribusi hak siar domestik. Inter Milan kembali menunjukkan dominasinya, tidak hanya di lapangan tetapi juga dari sisi finansial. Berdasarkan estimasi yang dirilis oleh Calcio e Finanza, Nerazzurri menjadi klub dengan pendapatan hak siar televisi terbesar di Serie A musim ini. Menariknya, 4 klub teratas dalam daftar pendapatan hak siar, yakni Inter, Milan, Napoli, dan Roma yang secara kolektif menerima lebih dari 285 juta euro, atau sekitar 32% dari total distribusi. Sementara itu, 5 klub terbawah jika digabungkan hanya memperoleh sedikit di atas 140 juta euro. Data tersebut menunjukkan betapa besar pengaruh prestasi, popularitas,
dan daya tarik komersial terhadap pembagian pendapatan di Serie A modern.